Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vanessa Kartorejo. Saya dari kelas A. Ya, dari studi kasus Pulau Rempang dan Pohuwato, saya menyimpulkan bahwa masalah apa yang terjadi di Pulau Rempang dan Pohuwato. Yang pertama dari saya akan mengangkat yang dari Pulau Rempang. Masalah apa yang terjadi? Ya, seperti yang kita ketahui bahwa di Pulau Rempang tersebut amukan massa kepada pemerintah karena penggusuran 16 kampung yang akan dibangun pabrik kaca. Mengapa masalah tersebut bisa terjadi? Ya, masalah tersebut bisa terjadi karena masyarakat kurang setuju dengan pemerintah. Ya, karena kenapa? Karena masyarakat menganggap bahwa perkampungan tersebut sudah menjadi tempat tinggal mereka yang ditempati secara turun-temurun dari nenek moyangnya. Yang kedua, kenapa? Faktor yang kedua yaitu sumber mata pencahariannya mereka berada di perkampungan tersebut. Yang ketiga, rusaknya lingkungan sekitar seperti banjir atau pencemaran udara, air, dan tanah. Dan masyarakat kurang setuju dengan imbalan yang diberikan kepada pemerintah karena yang dari pemerintah hanya memberikan sekitaran 2 juta lebih kepada setiap anggota keluarga. Solusi saya pemerintah lebih memperhatikan pendapat dari masyarakat dan mengevaluasi pemerintahan yang ada di situ. Karena kenapa? Karena di pemerintahan tersebut banyak tikus-tikus berdasi. Ya, memberikan hukuman kepada pemerintah yang korupsi uang tersebut. Ya, tapi kita harus pemerintahan di Indonesia, hukum yang ada di Indonesia sangat tidak sepadan dengan apa yang dilakukan oleh tikus-tikus berdasi. Kenapa? Karena di Indonesia pejabat-pejabat yang korupsi hanya dipenjara sekitaran paling lambat 10 tahun dan denda. Kenapa kita tidak mengikuti dari negara lain? Bukan mengikuti budaya mereka, tapi mengikuti apa tindakan mereka agar tidak ada korupsi. Seperti di negeri Cina, dia akan dikeluarkan dari negara tersebut. Kenapa negara kita tidak melakukan hal yang tegas agar tidak ada lagi pejabat-pejabat yang korupsi? Solusi saya seperti itu. Ya, karena kalau tidak ada tindakan yang tegas dari pemerintah, apa yang akan terjadi di negara kita nantinya kalau tidak ada tindakan yang tegas? Dan yang kasus Pohuwato, masalah itu terjadi karena masyarakat. Yang kedua, konflik agraria di Pohuwato. Ya, seperti yang kita ketahui, masalah apa yang terjadi di Pohuwato? Yaitu amukan massa terhadap pemerintah yang di beberapa titik, yaitu di kantor bupati, rumah dinas bupati, serta kantor DPRD. Dan yang lebih parahnya, mereka membakar kantor bupati tersebut. Sebenarnya itu tersebut miskomunikasi antara masyarakat dan pemerintah dan kurangnya tindakan dari pemerintah. Mengapa masalah tersebut bisa terjadi? Ya, karena itu kurangnya komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Ya, karena
di pemerintah banyak yang melakukan korupsi atau disuap oleh perusahaan-perusahaan yang ingin mengambil lahan pertambangan di Pohuwato tersebut. Masalah pengembalian lahan, ganti rugi lahan, serta masalah pengerusakan lingkungan tersebut memicu emosi-emosi masyarakat yang sebelumnya sudah dirundingkan atau dimusyawarakan, tetapi kurangnya rasa puas masyarakat terhadap apa yang diberikan oleh pemerintah. Solusi saya adalah pemerintah mengambil jalan tengah dan membicarakan secara baik-baik kepada masyarakat. Ya, karena kalau tidak kurangnya komunikasi, yang akan rugi adalah kita, masyarakat. Karena sumber keuangan perputaran roda keuangan di Indonesia itu dari masyarakat. Dan kalau misalnya rugi, kalau misalnya mereka terjadi lagi konflik tersebut dan pengerusakan yang lebih parahnya itu lagi, akan rugi kita, negara lagi. Solusi saya adalah dan pemerintah lebih memperhatikan apa pemerintahan atau aparat-aparat yang mengelola daerah tersebut. Ya, karena sudah kita ketahui bahwa korupsi di Indonesia itu sangat tinggi. Dan kenapa terus mereka korupsi? Ya, karena mereka pikir bahwa setelah mereka ditangkap, mereka hanya akan ditahan paling lama 5-10 tahun dan akan didenda paling tidak seberapa dengan harta mereka. Dan mereka kalau ditahan, mereka mempunyai sel tersendiri. Jadi mereka pikir bahwa korupsi itu tidak apa-apa dan hanya hal yang biasa. Kenapa? Dan dari dua kasus tersebut tidak beda jauh. Ya, tidak beda jauh. Solusi saya terhadap dua masalah tersebut yang paling mendalam, yaitu pemerintah pusat lebih mengevaluasi pemerintahan yang ada di daerah-daerah, karena kurangnya pemerhatian dari pemerintah pusat, ya akan banyak tikus-tikus berdasi dan akan lebih banyak peperangan antar saudara serta rusaknya lingkungan kita. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.